Selamat malam sekali lagi, salam buat kita semua, salam kudus saudara-saudaraku. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menyertai pekerjaan kita, aktivitas kita dalam satu hari ini. Sebelum kita beristirahat, Bapak Ibu Saudara, kita masih menyempatkan diri kembali untuk bersama-sama memuji-muji Tuhan kita, memuliakan Dia melalui Kamis Ministry Bible Study kita, ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan karena sudah lebih dari 2 bulan, ya Bapak Ibu Saudara, karena kesibukan kita, maka hari ini kita dapat memulai lagi bersama-sama untuk melaksanakan program Kamis Ministry Bible Study kita, dan nanti kita akan bisa diskusi dan Bapak Ibu Saudara, karena tentunya waktu yang sudah kita tentukan, nanti kita pada jam 20.30 kita sudah harus selesai, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saya akan tentunya menyampaikan terlebih dahulu, ya, materi pokok-pokok yang akan kita diskusikan nanti sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi, yaitu bagaimana kita tahu Allah menguatkan hidup kita. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan kasih Tuhan dalam satu hari, waktu yang sangat berharga, meskipun selalu dengan cepat berlalu. Waktu yang kami butuhkan, kami memerlukan banyak kesempatan untuk bersama-sama memuji-muji nama-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan Engkau Tuhan kami, dan untuk sama-sama duduk bersama semua orang-orang percaya-Mu yang selalu rindu untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati semuanya, dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sesuai dengan tema yang akan kita sama-sama renungkan dari firman Tuhan, yaitu bagaimana kita tahu Allah menguatkan hidup kita, ya. Dan ini adalah merupakan satu kebutuhan perenungan yang sangat penting sekali dalam setiap kehidupan orang percaya, ya Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang kita rindukan, supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu peduli dengan apa yang kita kerjakan setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini, mari simak baik-baik. Kita dengarkan dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang firman Tuhan katakan itu masih tetap akan selangkah lebih tepat dari apa yang kita perkirakan sebelumnya, ya, karena firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman, ya, patokan bagi kita untuk menilai segala sesuatu, apalagi dalam hubungan dengan bagaimana kita hidup kita dikuatkan oleh Tuhan, ya, disertai oleh kebenaran-kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, jadi bagaimana kita tahu Allah menguatkan hidup kita? Tentu ada banyak macam-macam jawaban
ya, yang sesuai dengan pengalaman masing-masing tentunya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ada juga orang yang menjawab ya merasa sangat dikuatkan melalui doa-doa. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan Alkitab juga memang mengajarkan demikian. Kemudian ada orang merasa juga bahwa dia sangat dikuatkan oleh Tuhan melalui proses melewati berbagai cobaan-cobaan hidup. Ya, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan juga barangkali ketika keluar dari masa-masa sulit, ya, kesulitan ekonomi, kesehatan, karir, dan seterusnya. Ya, jadi ada banyak alasan orang mengaku bahwa dia pengalamannya sangat dikuatkan oleh Tuhan. Ya, dan ini puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya juga tentunya ya pasti mengalami hal-hal yang sama juga, karena memang itulah proses kehidupan, ya, proses di mana kita harus melewati berbagai hal, dan semuanya tentu karena kita bersandar kepada kebaikan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, namun Bapak Ibu Saudaraku, kalau hanya berhenti di titik itu saja, saya ulangi sekali lagi, kalau perenungan kehidupan hanya berhenti di titik hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, ya itu bisa bersifat subjektif ya. Bisa bersifat subjektif, artinya ya tergantung orang bagaimana menafsirkan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dan bagaimana dia merasa senang dengan hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu Saudara, saya sudah sering mengatakan firman Tuhan mengajarkan pada kita, kalau untuk hal-hal yang terlihat secara kasat mata demikian, ya orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus juga mengalaminya. Ya, mereka tertolong dari musibah, mereka bangkit dari ekonomi yang terpuruk menjadi berhasil, mereka juga mencapai karir yang lebih baik, ya, mereka berkecukupan, bahkan mengalami kemakmuran, mereka sehat luar biasa, dan apa yang menjadi cita-cita mereka, anak-anaknya, semua berpendidikan, berhasil semuanya. Ya, itu bisa dilihat secara kasat mata pun di dalam kehidupan orang yang tidak beriman pada Yesus. Jadi kita tidak bisa hanya percaya begitu saja dari pandangan kita, dari penglihatan kita, dari apa yang tampil ya di kasat mata penglihatan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa itu sudah benar saja semuanya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itulah makanya kita selalu rindu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena hanya ya kebenaran Allah yang bisa kita percaya sepenuhnya, yang lainnya itu relatif ya, relatif, bisa benar bisa enggak. Tapi kalau kebenaran Allah itu sudah absolut ya, sudah mutlak ya, tidak perlu diragukan lagi. Nah, contoh Bapak Ibu Saudara, kalau tentang misalnya kisah daripada Ayub ya, semua kita tahu kisah tentang Ayub, bagaimana iblis mencobai dia dan Tuhan mengizinkan pencobaan itu, tapi Tuhan tidak mengizinkan iblis mencabut nyawa Ayub, tapi Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa ya, melampaui daripada kemampuan manusia menanggung. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu itu adalah contoh yang sangat luar biasa. Banyak orang yang dikuatkan imannya karena mempercayai bahwa Tuhanlah yang memampukan Ayub untuk bisa melewati berbagai pencobaan dalam kehidupannya ya. Dan saudaraku,
artinya kalau bukan Alkitab yang menceritakan itu, kalau bukan firman Allah yang tertulis yang menceritakan tentang kehidupan Ayub, ya itu bisa jadi dongeng Bapak Ibu Saudara ya. Itu bisa dianggap dongeng, cerita ya yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi karena cerita itu, kehidupan Ayub itu ada tertulis di dalam Alkitab, maka kita percaya sepenuhnya itu adalah benar di hadapan Tuhan. Itu bisa dipertanggungjawabkan karena firman itu adalah firman yang ditulis karena pimpinan Roh Kudus kepada setiap hamba-hambanya yang dipercayakan menuliskan Alkitab firman Tuhan ini. Nah, saudaraku, karena itu sekali lagi ya saudara, mari kita dengarkan baik-baik ya untuk memahami pertanyaan dan jawaban dari tema firman Tuhan yang kita diskusikan pada malam hari ini. Bagaimana kita tahu Allah menguatkan hidup kita Bapak Ibu Saudara setiap hari. Ya, kita ini menghadapi berbagai tantangan ya, dan di dunia ini kita tidak akan bisa bebas dari masalah dan persoalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, adakah kita selalu menyadari bahwa Tuhan ya yang telah menyelamatkan kita, Yesus Kristus, ya Dia adalah sumber kekuatan kita, dan bagaimana kita tahu melebihi daripada pandangan-pandangan umum manusia yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya ceritakan tadi ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, marilah ya dengan waktu yang terbatas ini saya akan mengajak kita melihat di dalam Roma pasal 1 ya. Roma pasal 1 ya, kita akan membacakan ayatnya yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17 ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Firman Tuhan di urutan yang pertama yang dikanonkan di dalam 13 surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Ya, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, dan Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap mengingatkan tentang terjemahan Alkitab yang lebih tepat ya, berkaitan dengan ayat 16 ini ya, sebab dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dikatakan di situ, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, sampai situ dulu, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dan ini Bapak Ibu Saudara, ya tentunya tidak ada yang salah di dalam kalimat ini kan. Nah, namun Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat dalam terjemahan Alkitab yang lebih tepat, ya dalam Alkitab King James Bible, ya dalam Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan, sebab aku tidak malu akan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, masih beda. Betul, memang kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, tapi di sini Paulus mengatakan, aku tidak malu. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Injil, apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik tentang ya apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita. Itulah Injil Bapak Ibu Saudara. Jadi kematian Yesus Kristus itu dianggap oleh orang-orang satu hal yang tidak masuk akal dan tidak pantas untuk
banggakan, ya. Jadi banyak orang yang malu karena Raja Mesias mati. Ya, kalau rajanya mati berarti semua pengikutnya juga akan gagal, atau semua pengikutnya juga akan tercerai-berai. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru pemikiran itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, Paulus katakan, sebab aku tidak malu. Amin. Tidak malu. Jadi artinya justru ini merupakan satu kebanggaan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Menjadi satu kebanggaan. Karena apa? Karena dikatakan di situ, karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Bukan kekuatan manusia Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Jadi ini Bapak Ibu Saudara adalah merupakan fakta yang harus kita renungkan, syukuri setiap hari, dan jangan pernah melupakannya. Bahwa berita tentang kematian, kebangkitan, salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan pusat daripada kekuatan Allah saat ini. Amin. Dan kita membutuhkan kekuatan dari Allah, bukan? Kita ingin Tuhan menguatkan hidup kita, berarti harus kita tahu di mana Tuhan menaruh kekuatannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renung-renungkan perjalanan daripada bangsa Israel ketika mereka melewati jalur Laut Merah dan mereka tidak mampu melewatinya, ya, mereka tidak bisa menyeberangi ya Laut Merah pada saat itu karena takut tenggelam. Tapi Allah menaruh kekuatannya di mana, Bapak Ibu Saudara? Di tongkat Musa, ya kan? Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya waktu di Mesir juga Tuhan menaruh kekuatannya di tongkat Musa yang menjadi ular dan menelan ya tongkat daripada para penyihir-penyihir di Mesir yang berubah menjadi ular juga. Tapi tongkat Musa yang berubah menjadi ular yang memakan semuanya, menelan dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sekali lagi, jadi Tuhan menempatkan di mana ya kekuatannya, powernya Tuhan itu ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Itu ya di dalam setiap zaman, di dalam setiap masa, dengan orang yang berbeda Tuhan menyatakannya. Dalam hal ini, saudaraku, ya, Tuhan menyatakan kekuatannya saat ini ya oleh Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di dalam surga, yang sudah duduk di sana, ya, di sebelah kanan Allah Bapa. Dikatakan bahwa ya dengan kekuatan Injil, berita tentang salibnya lah, Allah meletakkan di sanalah Allah meletakkan kekuatannya, maka itu harus menjadi ya pusat perhatian kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kesanalah pandangan kita, sebab disitulah Yesus saat ini menyatakan kepada kita bagaimana Dia akan menguatkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, ya, jadi di sini sangat erat hubungannya dengan, bukan dengan semua orang yang merasa bahwa dia disertai oleh Tuhan, tapi tidak percaya kepada Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini hubungannya sangat erat sekali. Sehingga dikatakan, ya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan semua orang. Tidak ada perbedaan saat ini. Nah, ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya. Lihat ayat 17. Sebab di dalamnya. Di dalam apa? Bukan di dalam siapa. Di dalam siapa. Ini bukan berbicara tentang di dalamnya. Itu adalah bicara tentang Yesus. Tapi ini bicara tentang Injil yang sudah disebutkan tadi di atas. Pemberitaan. Sebuah pemberitaan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, sebuah pengajaran. Allah saat ini menaruh kekuatannya di situ. Ya, jadi bukan di imajinasi manusia, di hayal manusia. Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Ya, bukan di angan-angan manusia. Ya, dan bukan di pikiran manusia. Kekuatan Allah itu ditaruh. Ya, di mana? Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Amin. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kekuatan yang bisa dialami seseorang benar-benar dari Tuhan tanpa kebenarannya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, kebenaran Allah nyata di dalamnya, di dalam pemberitaan tentang salib itu, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena kita percaya atau beriman. Itulah kebenaran Allah saat ini. Jadi kebenaran Allah ini yang penting kita peluk atau kita genggam atau kita rangkul dan kita jadikan sebagai moto prinsip hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jangan yang lain Bapak Ibu Saudara. Karena ya sekali lagi ya kita harus taat kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi dikatakan di situ tadi, di dalam kebenaran Injil itulah kebenaran Allah dinyatakan. Jangan kita menyatakan kebenaran diri sendiri. Ya, karena manusia itu mempunyai kebenaran juga, tapi kebenaran dirinya sendiri. Ya, jangan kita jatuh kepada prinsip yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya kan, karena manusia itu mempunyai sifat untuk membela diri kan. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Iya. Karena diberikan akal sehat, diberikan pikiran, ya, diberikan pertimbangan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Kan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mesti kita lebih bijaksana lagi. Karena Tuhan mau memakai hidup kita secara khusus sesuai dengan kehendaknya. Maka dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, ya, kita Bapak Ibu Saudara sudah banyak mendapatkan pemahaman mengenai waktu, tentang konsep waktu dari hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan di khotbah minggu di Gerika Makedonia, yaitu Bapak Samuel Pardosi, tentang waktu. Bagaimana kita harus benar-benar mengambil keputusan yang bijaksana sesuai dengan konsep menggunakan waktu menurut kehendak Tuhan. Amin. Nah, karena kita tidak mau membuang-buang waktu percuma, kita tidak mau rugi lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, banyak yang kita cita-citakan di dunia ini. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, yang paling penting adalah bagaimana kita taat kepada kehendak Allah. Nah, dan disinilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Oleh iman yang bagaimana? Karena lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 17 tadi itu, ya, kebenaran Allah itu prosedurnya, ya, prosedurnya Bapak Ibu Saudaraku dikatakan di situ bertolak, ya, dari iman. Ya, dimulai dari iman dan memimpin, mengarahkan, berkembang, maju, bergerak, bertumbuh kepada apa? Bukan kepada perbuatan dikatakan di situ. Jadi mari dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan ya memakai konsep yang lama. Karena kita ini membawa konsep yang lama juga dari pengalaman hidup kita yang lalu-lalu kan. Nah, dan kita ini kan belajar. Masa kecil kita belajar dari orang tua, belajar dari lingkungan, belajar dari guru di sekolah, ya, perguruan tinggi, dari dosen dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita selalu diajarkan bagaimana kita supaya berbuat baik. Dan Bapak Ibu Saudara,
Tentu tidak ada yang salah dengan itu kan. Memang kita harus berbuat baik Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbuat baik menurut konsep kebenaran Allah itu tidak sama dengan berbuat baik dengan yang dipikirkan atau yang dipegang prinsip manusia. Tidak sama Bapak Ibu Saudara, ya. Itu ada selisih jauh. Ya, ada selisih yang sangat jauh dari konsep kebenaran perbuatan baik yang diajarkan oleh Alkitab. Itu jauh dari, masih jauh sekali Bapak Ibu Saudara dari pandangan manusia pada umumnya. Coba kita lihat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, baik-baik. Ya, kita ulang lagi ayat 17 itu, ya. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak, bersumber, bermula, ya, diawali dari iman dan berakhir di mana Bapak Ibu Saudara? Memimpin kepada iman, tidak dikatakan memimpin kepada perbuatan. Ya. Jadi itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita harus mengaminkan apa yang tertulis di dalam Alkitab, karena itulah kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan dalam panggilan kita dalam mengikut Tuhan. Sebab ada tertulis, ya, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, tidak dikatakan di situ orang benar akan hidup oleh perbuatan. Ya, jelas sekali di situ kan Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi orang kalau tidak mau mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan, sudah terbiasa dengan konsep yang lama, kedagingan itu langsung berontak Bapak Ibu Saudara. Ya, mana mungkin kita harus hidup dengan perbuatan baik. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara, langsung ragu, dan karena itu jatuhlah kepada keinginan membenarkan diri sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang sangat penting kita selami, supaya kita jangan mudah bergantung pada pikiran kita sendiri. Ya, tapi kita bergantung taat kepada apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, karena itu tidak mungkin salah. Ya, manusialah yang salah. Alkitab tidak mungkin salah. Satu kata pun tidak ada yang salah dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, karena itu perkataan Tuhan yang maha benar dan kita harus memahami maksudnya apa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya, apa yang dikatakan Paulus, ya, di bagian lain, ya, di kitab Korintus dia katakan, sebab hidup kami ini bukan hidup karena melihat, ya, tetapi karena apa? Karena percaya. Nah, sinkron, selaras, sejalan, harmonis dengan apa yang disebutkan di dalam Roma pasal 1 ayat 17 ini. Tapi kita akan melihat lebih jauh lagi maksud daripada kebenaran Allah di dalam Injil Kristus yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman ini, yang bagaimana maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ya, karena semua orang dengan mudah bisa mengatakan saya orang beriman, saya percaya, dan seterusnya. Tapi di sini yang bermula bertolak dari iman, memimpin kepada iman, ya, itu maksudnya seperti apa? Mari kita lihat dulu, saudaraku. Ya, mari kita lihat saudaraku di maju dulu kita ke Roma pasalnya yang ketiga. Ya, Roma pasal 3. Dari pasal 1 kita lanjut ke Roma pasal 3. Kita lihat ayatnya yang ke-21 agar kita bisa memahami konteks daripada kebenaran Allah, ya, yang bertolak dari iman, ya, bersumber daripada iman, dan selanjutnya juga tidak bisa lepas daripada iman. Jadi semuanya kebenaran Allah itu dinyatakan melalui iman. Oleh iman kita juga meresponinya. Ya, kita tidak bisa dengan usaha dan perbuatan kita meresponinya. Karena di dalam iman itu sesungguhnya ada perbuatan Allah yang sempurna. Amin. Sedangkan perbuatan kita itu bercacat dan tidak pernah sempurna. Ya, kita pasrah dan percaya
kepada apa yang dilakukan oleh Allah itu sudah paling benar. Amin. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai kita akan membaca dari ayat 21, nanti kita lihat di sampai ayat 26. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kata-kata yang sangat luar biasa drastis di situ dalam menggambarkan perubahan rencana Allah dan dinyatakan melalui konsep waktu juga. Waktu, yaitu tetapi sekarang. Amin. Ya, jadi ada dahulu, ada sekarang, dan ada masa yang akan datang. Ya, semua rencana Allah ada di dalam dimensi waktu, 3 waktu tersebut, dan kita ada di dalam masa yang disebut sekarang. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kita hidup sekarang. Amin. Ya, luar biasa, sehingga kita mengetahui kebenaran Allah. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Ya, saudara tahu kalau dengan hukum Taurat, Allah menyatakan kebenarannya, itu menuntut apa Bapak Ibu Saudara? Ya, menuntut perbuatan. Ya, tidak bisa orang bilang bahwa dia hidup di bawah hukum Taurat, tapi dia tidak bisa menunjukkan dari perbuatannya. Ya, karena hukum Taurat itu adalah perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi perbuatan hukum Taurat itu yang dituntut dari manusia, tidak ada manusia yang sanggup melakukannya. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Kalau ada manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Ya, karena Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, karena nggak genap-genap. Ya, selalu banyak hal yang dilanggar oleh orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak pernah sempurna hidup mereka karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Lalu Yesus menyelesaikan itu di mana? Ya, Allah menyatakan kebenarannya tentang hukum Taurat itu di atas kayu salib sudah selesai. Amin. Ya, berarti sekarang kesempurnaan itu kita melihat hanya ada di dalam Kristus Yesus yang tersalib. Amin Bapak Ibu Saudara, yang mati, dikuburkan, dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Maka dikatakan, tetapi sekarang, ya, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Di mana dinyatakan Bapak Ibu Saudara? Di atas kayu salib. Ya, kebenaran Allah itu dinyatakan di atas kayu salib, dan itu bukan kebenaran manusia. Ya, tidak ada usaha manusia di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada manusia yang bisa menolong Tuhan, ya, untuk menyempurnakan perbuatan baik. Ya, jadi ada nggak manusia yang bisa menolong Tuhan menyempurnakan perbuatan baik? Mana mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, kebalikannya, Tuhanlah yang menolong kita supaya kita sampai kepada perbuatan baik yang sempurna yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Bukan yang kita lakukan. Mana bisa Bapak Ibu Saudara perbuatan kita bisa itu menjadi patokan untuk menilai kebenaran Allah? Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena perbuatan kita itu nggak pernah sempurna. Nah, saudaraku, ya, jadi di sini dikatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, jelas sekali di sini dikatakan yaitu kebenaran Allah, ya, karena iman. Sebetulnya di sini bukan kebenaran Allah karena iman, tapi karena kebenaran iman Kristus. Karena iman itu adalah apa? Bapak Ibu Saudara, iman itu bukan kosong. Ya, iman itu adalah sebuah ketaatan. Tapi ketaatan di sini, kebenaran Allah di sini ketaatan, bukan ketaatan manusia. Mana ada ketaatan manusia yang sempurna Bapak Ibu Saudara? Ini adalah ketaatan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan Allah menaruh kebenarannya di situ. Amin. Ya, Tuhan Allah menempatkan apa yang benar, yang berkenan kepadanya di dalam
rangkaian proses ketaatan yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga dikatakan berawal dari situ Bapak Ibu Saudara. Ya, dari iman memimpin kepada iman. Jadi iman itu adalah sebuah ketaatan. Bukan iman itu kosong Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan omong kosong. Ya, ketaatan itu, iman itu faith, namanya faith, faithful, full of faith, kesetiaan, ketaatan, itu ada di dalam proses kehidupan Yesus Kristus ketika dia hidup di dunia ini dan diselesaikannya puncaknya di atas kayu salib. Sudah selesai, sudah sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran itulah ya, maka setiap orang yang percaya ya Bapak Ibu Saudara dikatakan menerima kekuatan daripada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan di ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin orang berdosa bisa berbuat baik. Berbuat baik bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya. Berbuat baik itu harus datang daripada kekudusan Allah. Harus datang dari konsep iman. Ya, yang bertumpu pada ketaatan Kristus. Amin. Ya, tidak ada manusia yang taat di hadapan Allah kalau untuk menjadi benar. Ya, hanya ketaatan Kristus Yesus yang bisa membenarkan semua orang yang percaya. Nah, itulah kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sudah mendapatkan kembali kemuliaan Allah itu. Dan itu bukan hasil usaha kita, hasil perbuatan kita. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, itu hasil pemberian Yesus Kristus. Di ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Apa sih artinya cuma-cuma? Ya, itu berarti ya sola gratia. Ya, hanya melalui anugerah, hanya melalui pemberian Allah melalui Yesus Kristus atas dasar pengorbanannya kepada kita dikaruniakan kebenaran yang secara cuma-cuma dikaruniakan. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi semuanya bertumpu, bertolak pada pekerjaan penebusan hidup kita, penebusan segala dosa kita, penebusan segala kesalahan kita oleh Kristus Yesus yang rela menggantikan kita menerima hukuman di atas kayu salib. Disitulah Allah menyatakan kebenarannya yang sempurna bahwa keselamatan hidup yang kekal dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Dan itulah yang sulit diterima oleh manusia di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang ditolak oleh manusia, kebenaran Allah itu. Karena manusia nggak rela ya menanggalkan ya egonya. Manusia tidak rela melepaskan egonya karena dia merasa sudah menjadi orang yang sangat baik hanya karena dia sudah berbuat baik dan menolong orang lain. Nah, itu Bapak Ibu Saudara tipuan, trik daripada iblis untuk membuat manusia jauh dari kasih karunia Allah. Ya, supaya manusia itu bisa berbangga diri, ya, bisa merasa bahwa dia adalah orang yang sudah menjadi orang yang baik hanya karena dia sudah melakukan beberapa perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, ya, untuk menjadi benar di hadapan Allah tidak bisa beberapa, tidak bisa 80%, 90%, 99% saja nggak bisa. Karena apa? Kitab Yakobus mengatakan, barang siapa menuruti seluruh hukum Allah tapi mengabaikan, melanggar satu saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 10. Nah, karena itulah satu-satunya yang bisa melakukan perbuatan baik yang sempurna hanya anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Hanya ketaatan dialah menjadi permulaan dasar bagi kebenaran untuk kita bisa diterima
benar di hadapan Allah melalui iman. Amin. Dan itu pemberian apa tadi? Dengan cuma-cuma. Kenapa bisa itu terjadi dan kenapa hal yang demikian Bapak Ibu Saudara bisa terjadi dalam kehidupan manusia saat ini? Yaitu pemberian Allah dengan cuma-cuma untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu Saudara. Oh, itu semua karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan karena ya usaha perbuatan atau rekomendasi daripada kelompok atau lembaga-lembaga manusia. Ya, tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada ketetapan Allah di situ bahwa manusia yang mengusahakannya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi isu besarnya, saudaraku, isu besar daripada kekuatan Allah yang dapat menguatkan kita, memampukan kita setiap hari, kalau kita memikirkan hal ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita perjuangkan, kita pikirkan dalam kehidupan ini kan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu perjuangan kita yang hidup di dunia ini. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah juga, ya, seperti itu juga pergumulannya, perjuangannya. Bagaimana bertahan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, memenuhi apa yang kita manusia perlukan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa bedanya orang yang mengerti kehendak Allah ya dengan orang yang belum sampai pada pengertian yang benar tentang kehendak Allah? Adalah kita Bapak Ibu Saudara mempunyai satu kebanggaan atas perbuatan Allah yang sudah terjadi dan yang telah dikaruniakan sebagai bukti yang terbesar bahwa Dia sangat mengasihi kita, dan itu menjadi kerinduan kita bersama secara konsisten. Bagaimana supaya pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang sempurna, kasih karunia-Nya, penebusan, kasih Allah yang terbesar, itu bisa menjadi satu kerinduan bagi kita bersama, supaya semua orang memperoleh keselamatan yang daripada Allah. Kita akan baca sebagai penutup di 1 Timotius pasal 2. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, banyak orang masih mencari-cari apa kehendak Allah bagi hidupnya. Ya, dengan berpuasa, ya, dengan berdoa, dengan Bapak Ibu Saudara, dengan banyak macam hal yang dilakukan, ingin mencari tahu apa kehendak-Mu Tuhan bagi hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku, itu satu pertanyaan yang bagus sebetulnya, tapi kalau tidak menemukannya jawabannya dari Alkitab, maka itu akan menjadi satu pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran diri sendiri, ya, dengan pikiran sendiri. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga dan keempat. Dan inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, yang menjadi pusat perhatian kita bersama dalam persekutuan kita, ya, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam kebersamaan kita dengan semua orang yang satu visi, satu misi dengan kehendak Tuhan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakannya untuk kita semua sebagai bagian penutup sebelum nanti kita ada berdiskusi atau sharing, tanya jawab, ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, itulah. Kalau dibilang itulah berarti ya ada satu petunjuk yang harus kita perhatikan dengan baik. Apa itu? Bapak Ibu Saudara, dijelaskan di ayat 4, kehendak Allah juru selamat kita. Ayat 4 dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, 2 item yang besar, ya, 2 poin yang besar yang menjadi perhatian kita
terhadap kehendak Allah dalam kehidupan kita, sejauh mana atau selama berapa lama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kehendak Allah yang dua ini tidak boleh luput dari perhatian kita untuk mengkonfirmasi, amin, untuk mengkonfirmasi bahwa hidup kita masih tetap dikuatkan oleh Allah oleh karena kita memperhatikan dua hal ini. Yang pertama apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita memperhatikan ya tentang kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan. Amin. Tentu saja karena memberitakan Injil adalah kekuatan Allah ya yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara dan saya ya sudah menerima keselamatan hidup yang kekal ya satu kali untuk selama-lamanya, bukan untuk disimpan dan didiamkan sendiri. Bapak Ibu Saudara, tapi itu untuk disaksikan kepada orang lain. Karena dengan cara begitu, saudara dan saya telah berbuat baik yang sempurna bagi orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara memberikan uang kepada orang lain, membantu orang lain, bagus. Amin. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya uang itu tidak akan menolong dia untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, itu untuk keperluan kita di dunia ini. Amin. Tapi kalau saudara menyaksikan tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan siapa yang percaya pasti diselamatkan masuk surga untuk selama-lamanya, saudara telah berbuat baik melebihi daripada apa yang mampu perbuat dengan apa yang saudara usahakan. Karena itu bukan usaha manusia. Amin. Itu adalah usaha pekerjaan Allah sendiri. Ya, kita diminta untuk meneruskan itu kepada orang lain. Karena itu buktinya kita mengkonfirmasi hidup kita masih tetap baik-baik saja. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa. Amin. Jadi jangan salah untuk menempatkan rasa percaya diri dalam hidup di dunia ini. Bukan karena apa yang kita miliki, segala macam harta benda itu Bapak Ibu Saudara itu tidak akan menolong kita untuk sampai kepada Tuhan. Hanya apa yang Allah lakukan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Mana Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu itu semuanya tadi sudah dikatakan karena kita percaya ya kepada Injil Kristus adalah sumber kekuatan untuk meyakini bahwa Allah masih terus bekerja melalui kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, ya, kerinduan kita untuk menyaksikan Injil Kristus kepada semua orang adalah satu konfirmasi. Ya, adalah satu petunjuk bahwa hidup kita masih terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah, karena itu adalah kehendak Allah untuk semua orang. Ya, mengasihi orang lain sama seperti Allah telah mengasihi kita. Ayat yang keempat tadi, yang kedua, hal yang kedua adalah dikatakan dan ya, jadi bukan hanya kita sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan Bapak Ibu Saudara, tetapi ada lanjutannya dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, kenapa banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudaraku akhirnya menjadi batu sandungan? Ya memang karena tidak datang pada pengetahuan kebenaran, maka dia membenarkan diri sendiri dan dia melakukan berbagai hal yang menyakiti hati Tuhan dan menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat dan seterusnya. Ya karena memang nggak tahu apa-apa. Ya kan Bapak Ibu Saudara. Ya Kristen, rajin ke gereja, ya rajin bekerja, begitu aja Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak ada tambah-tambah pengertiannya tentang apa yang Allah kehendaki, supaya pengetahuan akan kebenaran itulah yang memproses pikiran kita untuk selaras dengan kesaksian yang kita sampaikan tentang pekerjaan Yesus Kristus kepada semua orang agar selalu terjaga, terlindungi, terpelihara
supaya motivasi kita selalu benar karena kita menghargai Tuhan Yesus dan kita harus membawa jiwa yang diselamatkan kepadanya. Itu Bapak Ibu Saudara konfirmasi yang paling pokok untuk kita meyakini bahwa hidup kita baik-baik saja di hadapan Tuhan dan Tuhan masih terus menguatkan kita semua untuk melakukan kehendak-Nya. Tadi 2 hal kehendak-Nya, amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kesaksian kita itu sangat penting bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara, karena bukan karena kita ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi karena kita memang ada ketaatan, ya, ada ketaatan, ada kesetiaan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan panggilan Allah bagi kita untuk 2 hal yang tadi yang sangat penting itu. Amin. Jadi saudaraku tetaplah setia ya untuk terus diperlengkapi karena motivasi kita itu Bapak Ibu Saudaraku, motivasi seperti yang Paulus katakan tadi, aku tidak malu akan Injil. Ya, karena Bapak Ibu Saudaraku, ya motivasi manusia itu bisa dengan mudah beralih. Ya, bisa berubah dan bisa disorientasi. Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak mungkin kalau kita selalu setia kepada apa yang Tuhan ajarkan bagi kita, yaitu hidup di dalam seluruh kebenarannya. Maka Roh Kudus yang membuat hidup kita tetap stabil, konsisten, berkomitmen dengan apa yang sudah kita imani. Amin. Ya, terpujilah Tuhan kita, Bapa kita di surga yang sudah menyelamatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, yang selalu memelihara motivasi kita, selalu rindu untuk membawa berita kabar baik itu. Saudaraku, berdoalah supaya makin bertambah-tambah orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang rindu untuk menjadi narasumber pembicara di dalam menyampaikan Injil Kristus, firman kebenaran, pengetahuan akan kebenaran yang menjadi kehidupan yang membawa kehidupan kita seutuhnya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Bagaimana kami tahu Tuhan menguatkan hidup kami setiap hari. Bukan hanya dari hal-hal apa yang terlihat secara kasat mata, tapi hati kami diterangi oleh setiap kebenaran firman-Mu. Injil Kristus adalah penerang dan yang mencerahkan, menjauhkan kami dari kegelapan dunia, tapi kami masuk kepada seluruh kebenaran, cahaya kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh salib Kristus yang menjadi terang, yang memberikan kehidupan Kristus yang abadi dan hidup keselamatan kami untuk selama-lamanya, yang membuat kami mampu bertahan menghadapi segala cobaan hidup, karena Roh Kudus akan memampukan kami untuk bisa melewati semuanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Bapa dalam surga, dalam keyakinan di dalam Roh Kudus Allah Tritunggal kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, ya selamat malam untuk kita semuanya. Ya puji Tuhan. Ya terima kasih, saya kembalikan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk memimpin kita dalam sharing, berbagi pengalaman, dan tahu tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.